Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi kami. Di kelompok 4 itu sendiri ada 4 anggota. Yang pertama ada Awi Kurgroho, yang kedua ada Dia Ayu Marlinda, selanjutnya ada Mutiara Octavia Majid, dan yang terakhir ada Rizvani Paduemo. Ada beberapa materi yang akan kami bawakan di presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada sejarah dan pemaknaan politik, yang kedua ada teori pilihan publik, yang ketiga ada teori range-setting, dan yang keempat ada teori redistributif, kombinasi, dan keadilan. Sejarah dan pemaknaan ekonomi politik. Ilmu ekonomi politik sendiri mungkin masih baru terdengar di telinga kita, tetapi ilmu ini telah ada sejak lama. Di Indonesia sendiri, ilmu ekonomi politik baru diajarkan dalam 2 dekade terakhir ini. Tetapi jika diperhatikan dari sejarahnya, ilmu ekonomi politik ini sudah dibahas dari zaman Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno. Melihat hal ini, perkembangan ilmu ekonomi politik terus berlanjut dari zaman ekonomi klasik, neoklasik, sosial, dan sampai pada zaman sekarang ini. Menurut Deliarnov pada tahun 2006, pada zaman klasik, antara ilmu ekonomi dan ilmu politik masih menyatu. Tetapi pada perkembangannya, di masa neoklasik, ilmu ekonomi dan ilmu politik dipisahkan dan bukan merupakan suatu kesatuan. Perkembangan ilmu ekonomi yang didukung dengan ilmu-ilmu lain seperti kalkulus dan statistik yang menyebabkan terpecahnya antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Di zaman klasik kita melihat bahwa ekonomi yang baik ialah ekonomi yang berdiri secara natural. Selanjutnya, teori pilihan publik. Teori pilihan publik muncul pada tahun 50-an dan mendapat perhatian publik secara luas pada tahun 1986 ketika James Buchanan, salah seorang dari 2 pelopor utamanya, yang seorang lagi adalah Gordon Tullock, mendapat hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Menurut Samuelson dan Woodruff, teori pilihan publik merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat publik. Teori pilihan publik berusaha mengkaji tindakan rasional dari aktor-aktor politik, baik dari parlemen, lembaga pemerintah, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, pemerintah lingkungan hidup, dan sebagainya. Buchanan mengulas teori pilihan publik dari 2 aspek. Yang pertama, pendekatan kataliksi. Kedua, homo economicus, konsep manusia ekonomi. Fungsi pilihan publik. Yang pertama, menunjukkan bagaimana sikap behavior yang diinterpretasikan sesuai medium budaya dan ideologi yang ada. Kedua, mengeliminasikan kondisi-kondisi keberhasilan tindakan kolektif dan untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan bisa lebih diagregasikan dan sebagian lainnya tidak. Ketiga, bisa menjadi petunjuk bagi decision maker untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif. Selanjutnya, teori rent-seeking. Rent-seeking mempunyai 2 pendekatan, yaitu pertama ialah teori rent-seeking dari perspektif ekonomi klasik. Karena dalam pandangan ekonomi klasik, pemburuan rente dimaknai secara netral atau tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian atau dapat memberikan keuntungan dan dampak positif. Hal ini dimaknai netral karena pendapatan yang dimaksudkan, yaitu pendapatan dari rent-seeking ini, sama dengan pendapatan yang diperoleh individu karena menanamkan modalnya atau menjual jasa dan tenaganya. Sedangkan dalam pandangan ekonomi politik, rent-seeking dimaknai negatif. Justika mengatakan bahwa asumsi awal yang dibangun dari teori ekonomi politik ialah kelompok kepentingan ingin memaksimalkan keuntungan atau profit sebesar mungkin dengan meminimalkan upaya mereka untuk mencapai keuntungan tersebut. Selanjutnya, teori redistribusi, kombinasi, dan keadilan. Pembentukan organisasi tidak jarang hanya untuk memperoleh pendapatan dengan cuma-cuma yang dibagikan oleh negara atau disalurkan melalui sistem hukum. Untuk melindungi diri sendiri dari proses ini dengan membentuk apa yang dinamakan kelompok redistribusi yang tidak terbatas pada bidang-bidang. Menariknya, di situ mengembangkan teori tersebut dengan teori keadilan. Hubungan antara 2 teori ini dapat dilihat dengan 2 logika seperti A.
Teori redistribusi kombines mengandalkan adanya otoritas penuh dari negara atau pemerintah untuk mengalokasikan kebijakan kelompok-kelompok berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Namun, pemerintah bukanlah agen netral, tetapi juga organ yang memiliki kepentingan. B. Kelompok kepentingan yang eksis tidak selamanya mengandalkan tingkat kemerataan yang diharapkan, khususnya masalah kekuatan ekonomi. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.